Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah sebelum kita memulai pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih belajar mengenai teks prosedur, tapi ada yang lain. Apa itu? Yaitu pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahu bagaimana caranya membuat video teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan. Yuk belajar membuat video teks prosedur bareng Bu Santi. Di sini ada beberapa contoh video teks prosedur, yaitu cara membuat milk tea. Kemudian nanti bisa juga judulnya cara membuat air lemon madu. Nah, beberapa contoh video ini yaitu membacakan teks prosedur atau mempraktikkan teks prosedur yang telah dibuat secara lisan dalam bentuk video. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyusun teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan secara lisan. Lalu tujuan membuat teks prosedur apa ya? Tujuannya untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca bisa secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses membuat sesuatu, menggunakan alat, atau melakukan suatu pekerjaan. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ya, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, batasan atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan urut. Kenapa harus urut? Karena apabila tidak urut, merupakan tips bukan teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur, ada yang masih ingat? Di sini akan Bu Santi ulas kembali apa saja struktur dan kebahasaan teks prosedur, agar ketika kalian membuat video tetap ada arahan sesuai struktur dan prosedur. Strukturnya ada 4 ya: tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, simpulan, atau penutup. Jadi ketika kalian membuat video harus ada keempat struktur ini. Jika tidak ada keempatnya, maka kalian akan mempersulit pembaca untuk memahami dan mengikuti teks prosedur yang kalian buat. Struktur yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulis. Contoh, seblak adalah makanan khas Bandung. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Kemudian struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan rincian yang digunakan dengan ukuran yang akurat, dapat berupa daftar rincian atau paragraf. Jika langkah-langkah melakukan sesuatu tidak dicantumkan bahan dan alat. Contohnya cara membuat SIM, cara membuat kartu pelajar. Ketika menggunakan alat dan bahan, contohnya sebagai berikut, yaitu 200 gram garam, 500 ml susu cair. Kemudian struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran atau urutan, dapat juga dengan urutan waktu. Seperti sekarang, selanjutnya, kemudian, setelah itu. Contoh, pertama, masukkan 2 butir telur. Kedua, masukkan apa atau belah apa. Kemudian bisa juga menggunakan angka, misalkan angka 1, angka 2, dan seterusnya. Struktur yang ketiga, yang keempat, menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Apa itu? Berarti struktur penutup. Berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan teks prosedur. Contoh, makanan ini cocok untuk dimakan selagi hangat. Contoh kalimat yang lain, selamat mencoba.
Nah, di sini Bu Santu memiliki contoh teks prosedur, yaitu cara membuat bubur Manado. Coba kita lihat apakah strukturnya sudah lengkap dan bisa dibuat video. Yuk kita analisis bersama-sama. Yang pertama sudah jelas ada judul. Yang kedua sudah jelas ada tujuan, harus ada tujuan ya. Kemudian yang ketiga ada bahan dan alat. Walaupun di situ tidak dicantumkan alat, tidak masalah. Yang penting sudah mewakili adanya bahan. Yang keempat adanya langkah-langkah. Yang terakhir yaitu ada penutup. Berarti dalam teks prosedur cara membuat bubur Manado strukturnya sudah lengkap. Sudah dapat dijadikan video. Kemudian kaidah kebahasannya ada yang masih ingat? Ya, lupa. Oke, akan Bu Santi jelaskan kembali. Yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna memerintah untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan adanya partikel lah dan partikel kan. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kata posisikan berarti memerintah pembaca. Kaidah yang kedua yaitu bentuk pasif. Bentuk pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan. Biasanya menggunakan imbuhan ter dan imbuhan di. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata ditekan berarti memberikan perbuatan terhadap subjek yaitu tombol keyboard. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kriteria atau batasan. Kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contoh, masukkan garam 2 sendok teh. Ketika kalian hanya menuliskan kata masukkan garam, maka belum ada batasannya. Oleh karena itu, penulis harus menuliskan berapa batasannya, yaitu 2 sendok teh. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu angkat kaki kanan setinggi lutut. Jika kalian hanya menuliskan kata angkat kaki kanan, maka perlu diberikan batasan yaitu setinggi lutut. Kaidah yang keempat yaitu kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja atau kata sifat. Kata keterangan yang sering muncul dalam teks prosedur yaitu ada 3. Keterangan cara. Keterangan cara ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Ditandai dengan menggunakan kata dengan, kata secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Berarti kata dengan rapat menunjukkan cara membungkus adonan. Keterangan yang kedua yaitu keterangan alat. Keterangan ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Ditandai dengan kata dengan, kata menggunakan, dan kalimat dengan menggunakan. Contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. Kata dengan menggunakan di situ berarti menjelaskan alat yaitu berupa canting. Kemudian keterangan yang terakhir yaitu keterangan tujuan. Keterangan ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Ditandai dengan kata untuk, kata supaya, kata agar. Contoh, balik telur agar tidak gosong. Kata agar di sini berarti memberikan tujuan bahwa ketika telur dibalik maka tidak akan gosong. Kaidah yang kelima yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah pendapat atau usul untuk dipertimbangkan. Ditandai kata sebaiknya, kata seharusnya, kemudian kata seyukyanya, kata selayaknya. Contoh, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Kata sebaiknya di sini berarti memberikan pendapat atau usul kepada pembaca. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat perintah yang melarang suatu perbuatan. Ditandai kata jangan, kata dilarang, kata hindari. Contoh, jangan masukkan minyak terlalu banyak. Kata jangan di sini berarti melarang pembaca melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketujuh, kata penghubung atau biasa kita kenal dengan konjungsi. Ditandai dengan kata sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah. Contoh, masukkan santan setelah daging empuk.
Kata setelah di sini berarti menghubungkan dua kalimat yang berbeda. Kalimat masukkan santan dan kalimat daging empuk, sehingga menjadi satu kalimat yang utuh. Kemudian yang ke-8 yaitu kata pelesapan. Kata pelesapan yaitu penghilangan unsur subjek atau predikat atau objek atau keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar lebih efektif. Contoh, hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi. Kita lihat di situ seperti terdengar tidak efektif. Kata apa yang diulang? Ya, betul sekali, kata telah. Berarti kita hilangkan satu kata telah yang di akhir. Berarti kita baca kembali menjadi hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan dibentuk menjadi persegi. Pintar sekali. Yang ke-9 yaitu ada kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ditandai kata ini, kata itu, katanya, bukan kata, maksudnya akhirannya, kemudian kata ganti. Contoh, tutup adonan donat. Adonan itu dibiarkan 30 menit. Nah, kata itu kira-kira menunjukkan adonan apa? Ya, betul sekali, adonan donat. Yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumuri berarti loyang tidak bergerak. Lumurkan mentega pada loyang. Lumurkan berarti mentega tidak bergerak. Lihat baik-baik perbedaan penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Bagaimana sampai di sini? Mulai ingat dan semakin paham struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Ingat baik-baik, kemudian nanti kalian aplikasikan dalam video teks prosedur. Kemudian bagaimana langkah-langkah cara membuat video? Ya, yang pertama sudah jelas kalian harus menentukan topik atau judul pembuatan video. Jadi kalian tahu nanti video kalian akan kalian beri judul apa. Dan yang kedua, siapkan properti yang dibutuhkan untuk video. Properti di sini maksudnya seperti alat dan bahan yang akan digunakan atau mau menggunakan apa ketika merekam video. Kemudian yang ketiga, sudah jelas kalian menulis teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan. Jadi kalian membuat teks prosedur secara tertulis terlebih dahulu agar ketika kalian merekam video, kalian sudah terstruktur dan tidak akan salah atau terbalik. Yang keempat, sudah jelas mempraktikkan hasil menulis teks prosedur secara lisan. Ketika kalian membuat video teks prosedur, perhatikan ya, diingat struktur teks prosedur apa saja dan kaidah kebahasaannya apa saja. Struktur teks prosedur harus ada semuanya, yaitu 4 struktur tadi. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian kalian aplikasikan dalam pembuatan video. Di sini Bu Santi memiliki contoh video teks prosedur. Seperti apa ya? Yuk kita tonton bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini berjumpa dengan Bu Santi. Bu Santi akan mengajarkan kalian cara membuat air lemon madu hangat. Tujuannya agar tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Kali ini menggunakan lemon yang manfaatnya sangat banyak. Lemon sendiri mengandung vitamin C. Kemudian nanti akan dicampur menggunakan madu yang manfaatnya juga sangat banyak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita membuat air lemon madu, yuk kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama, 1 buah cangkir atau gelas. Boleh menggunakan gelas, boleh menggunakan cangkir ya, tidak harus sama. Kemudian 1 sendok teh, 1 buah sendok teh, 1 buah sendok makan, 1 buah pisau. Ketika menggunakan pisau, minta bantuan orang tua ya. Kemudian 1 buah talenan,
dan 1 buah alat pemeras jeruk atau lemon. Selanjutnya, bahannya mudah sekali. Yang pertama, 2 sendok makan madu, 1 buah lemon, 2 sendok makan gula pasir, kemudian selanjutnya air panas. Air panasnya secukupnya ya. Langkah yang pertama, kita belah lemon menjadi 2 bagian menggunakan pisau. Hati-hati ketika menggunakan pisau, minta tolong orang tua ya untuk membantu. Langkah kedua, kita peras lemon menggunakan alat pemeras seperti ini. Masukkan, kemudian ditekan. Benar-benar mengering atau airnya sudah habis. Sepertinya kita cukup menggunakan setengah potongan saja. Setelah itu, masukkan hasil perasan ke dalam gelas atau cangkir. Langkah berikutnya, masukkan 2 sendok makan perasan lemon ke dalam cangkir. Kemudian, kita masukkan 2 sendok makan madu. Selanjutnya, kita masukkan gula pasir. Karena madu sudah terlalu manis, maka kita masukkan gula pasir hanya 1 sendok teh saja. Langkah yang terakhir, yaitu masukkan air panas. Hati-hati ya ketika memasukkan air panas. Bisa minta tolong orang yang lebih dewasa atau orang tua kalian. Masukkan secukupnya saja. Kemudian kita aduk. Air lemon madu sudah siap. Minum ini saat pagi hari atau saat hujan. Bagaimana anak-anak soli dan solihah? Video teks prosedur tersebut tentang apa ya? Ya, betul sekali. Tentang cara membuat air lemon madu yang sangat menyehatkan. Bagaimana strukturnya? Apakah sudah lengkap? Ya, sudah lengkap karena terdapat 4 struktur yang dicantumkan, yaitu adanya tujuan, kemudian bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Kemudian kaidah kebahasaannya bagaimana? Ya, kaidah kebahasaannya beberapa sudah digunakan. Kaidah kebahasaan tidak perlu digunakan semuanya, namun harus terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Kemudian setelah ini, Bu Santi mungkin kalian mengerjakan tugas proyek. Apa tugasnya? Yaitu membuat video cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu sesuai struktur dan kebahasaan. Kemudian berikan perkenalan di awal video agar Bu Santi tahu siapa yang sedang menjelaskan video tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak ada batasan durasi video atau bebas. Kalian boleh membuat video mau 15 menit boleh, setengah jam boleh, 1 jam juga boleh. Kemudian perhatikan ya struktur dan kebahasaannya.
Setelah itu, unggah video kalian ke YouTube, kemudian bagikan link video tersebut kepada gurumu atau kepada Bu Santi. Ketika kalian membuat video teks prosedur, perhatikan suara kalian ya. Suaranya harus keras agar terdengar oleh orang yang menonton video tersebut. Kalian boleh menambahkan tulisan seperti video Bu Santi tadi, boleh juga tidak. Namun ketika kalian tidak menggunakan tulisan, maka kalian ketika berbicara harus keras dan jelas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, semoga selalu menyenangkan. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.